Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalbadayana dari Prabedai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Hijayatul Rahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan eh, menjelaskan sedikit tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Sebaiknya sebelum kita masuki materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 187 ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Untuk materi yang pertama yaitu ada syarat wajib puasa, yang mana syarat wajib puasa itu ada 6. Yang pertama itu Islam. Orang yang selain beragama Islam atau yang tidak beragama Islam itu tetap kewajiban untuk berpuasa. Yang wajib untuk berpuasa yaitu orang yang beragama Islam, seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua itu ada baligh, orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah mimpi basah atau keluarnya air mani. Orang tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya itu ada berakal sehat. Orang tersebut berakal sehat, dia tidak gila ataupun tidak hilang akal. Jadi orang yang berakal sehat itu diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya ada mampu. Orang tersebut itu tidak sedang sakit berat. Orang tersebut itu mampu untuk menjalankan puasa. Berarti orang tersebut wajib untuk berpuasa, seperti itu. Yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Itu bagi perempuan. Yang mana ketika perempuan itu suci dari haid dan nifas, maka perempuan tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya itu ada mukim. Mukim sendiri itu bertempat tinggal pada tempatnya atau tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi ketika orang tersebut sedang melakukan perjalanan jauh, mereka itu mendapatkan rukhsah, yang mana boleh membatalkan puasanya ketika sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Untuk materi selanjutnya yaitu ada syarat sah berpuasa. Jadi kita harus melakukan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Syarat sah berpuasa itu sendiri itu ada 4.
Yang mana yang pertama itu ada Islam. Orang yang beragama Islam itu sah puasanya. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu dianggap tidak sah puasanya. Yang kedua itu ada mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Seperti itu. Yang ketiga ada suci dari haid dan nifas, sama seperti syarat wajib tadi. Suci dari haid dan nifas ini bagi untuk perempuan yang mana ketika mereka suci dari haid dan nifas berarti mereka sah dalam melakukan puasanya. Yang terakhir itu ada berpuasa bukan pada hari yang diharamkan, ya seperti halnya pada saat Idul Adha atau pada saat Idul Fitri, itu puasanya tidak sah. Soalnya pada hari-hari tersebut itu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi selain pada hari tersebut itu sah-sah saja untuk berpuasa. Untuk yang selanjutnya itu ada rukun puasa, yang mana kita bersama-sama harus memperhatikan rukun puasa ini ya teman-teman. Untuk rukun puasa ini itu ada dua rukun. Rukun yang pertama yaitu niat menyengaja untuk berpuasa. Niat berpuasa yaitu kesengajaan untuk melakukan puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah puasa ini tanpa adanya niat itu bisa dikatakan bukan ibadah puasa, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau bisa dikatakan waktu maghrib atau waktu berbuka puasa. Yang selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama itu ada makan dan minum dengan sengaja. Yang mana ketika kita sedang berpuasa dan pada siang hari kita menyengaja untuk makan ataupun minum, itu dianggap batal puasanya. Untuk yang kedua yaitu murtad. Murtad itu sendiri adalah keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan puasa. Yang ketiga ada muntah dengan sengaja. Kita menyengajakan muntah, itu juga membatalkan puasa. Yang keempat ada bersetubuh atau melakukan hubungan suami dan istri pada siang hari, itu juga membatalkan puasa. Yang kelima itu ada keluar darah haid dan nifas, itu bagi perempuan. Ketika pada saat mereka perempuan tersebut sedang berpuasa, lalu sebelum mereka berbuka atau pada siang harinya mereka mengeluarkan darah haid atau nifas, berarti mereka batal puasanya. Yang selanjutnya ada keluar air mani dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja itu pun membatalkan puasa. Yang selanjutnya ada merubah niat puasa, yang mana ketika kita merubah niat puasa yang semata-mata karena Allah, kita rubah menjadi niat yang lain, itu juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir itu ada hilang akal, mabuk ataupun tidak sadarkan diri atau pingsan, itu juga dapat membatalkan puasa. Untuk materi yang terakhir itu ada macam-macam puasa, yang mana
macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama puasa fardu, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Untuk puasa fardu, apabila kita melaksanakan puasa tersebut, kita mendapatkan pahala, dan apabila kita eh, meninggalkan puasa tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti puasa Ramadan, itu merupakan puasa fardu. Untuk yang kedua yaitu puasa sunnah. Apabila kita melakukannya mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya tidak apa-apa. Untuk contoh puasanya yaitu puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu merupakan puasa sunnah. Dan untuk yang ketiga yaitu ada puasa makruh, puasa yang sebaiknya ditinggalkan. Yang keempat ada puasa haram, puasa yang ketika dilaksanakan mendapatkan dosa dan ketika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya ketika puasa ketika hari Idul Adha maupun hari Idul Fitri, itu puasa yang diharamkan. Cukup sekian pembelajaran tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.